pagi, Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surgawi, Allah kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba ingin menyampaikan kebenaran firman sabda isi hatimu Tuhan Yesus ya. Urapi hambamu Tuhan Yesus ya. Urapi hamba dengan kuasa roh kudusmu Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di belakang salibmu Tuhan Yesus ya. Tuhan, berikan hambamu hikmat dan akal budi Tuhan Yesus ya. Biar setiap kata perkataan dari keluar dari mulut hambamu itu semuanya datang dari kebenaran firman Tuhan. Isi hatimu saja Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba siap ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap berucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan, sabda Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Bunyi demikian firman Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Firman Tuhan mengatakan, Allah ada sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Biar pada pagi hari ini saudara dalam Kristus, karena Allah yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ketika saudara mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan masalah, putus asa, seluruh jemaat, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Hidup dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan, jauhkan kekhawatiran itu di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Lemparkanlah kekhawatiranmu itu jauh-jauh. Firman Tuhan mengatakan demikian, buanglah jauh-jauh kekhawatiran itu. Nah, iblis tugasnya menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis kerjanya menghancurkan, membinasakan, dan membunuh. Tuhan bagaikan tong sampah. Maaf, saya pakai kata-kata tong sampah. Segala kotoran kita, sampah-sampah kita ini, dan segala sakit penyakit kita, Dia yang menanggungnya semuanya. Dia yang memperdulikan kita, bahkan melengkapi. Di sini pakai bahasa Yunaninya katarpiso, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Contoh, kuping, mata pada tempatnya, Tuhan taruhkan pada tempatnya. Pohon kelapa di tepi pantai, pohon kelapa bukan di atas gunung. Segala sesuatunya ada tempatnya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, dilengkapi. Tuhan
Tuhan melengkapi. Tuhan melengkapi musim panas dan musim hujan. Tuhanlah segala sesuatu yang membuatnya untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita beli jas baru merek Just In Case, dilengkapi ada kancing serepnya. Kalau kancingnya copot, dilengkapinya ada kancing serepnya. Haleluya. Kalau orang terjun payung, dilengkapi double check. Pasti dilengkapi dengan double check. Begitu dengan cara Tuhan melengkapi hidup kita. Tuhan pilihnya kita dan saudara di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Tuhan ngecek kita di dalam hidup kita, bahkan menempatkan pada tempatnya. Haleluya. Matius 4 ayat 21, mari kita baca. Matius 4 ayat 21. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 4 ayat 21. Haleluya. Matius 4 ayat 21, ya kita baca. Matius 4 ayat 21 bunyi demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sedang membereskan jala, dipakai bahasa Inggrisnya mending. Ada sesuatu yang putus, disambungkan lagi. Begitu dengan kebaikan saudara putus atau hilang. Ada sesuatu yang putus dengan saudara pada pagi hari ini. Maka Tuhan sumber anugerah di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, di dalam kehidupan saudara, akan menyambungkan kembali dengan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka lagi dalam Markus 1 ayat 19. Markus 1 ayat 19. Markus 1, haleluya. Markus 1 ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Membereskan dalam bahasa Inggris ini dipakai mending juga, yang putus disambungkan lagi oleh Tuhan. Bahkan Dia yang menyediakan segala sesuatunya kepada kita di dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita baca Mazmur 74 ayat 16 kita baca. Mazmur 74 ayat 16. Haleluya. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Dialah yang punya siang. Tuhan yang punya siang. Tuhan yang punya malam dan matahari untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Mazmur 74, kita baca ayat 17-nya. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya.
Amin, puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan yang menetapkan segala sesuatunya, batas bumi. Tuhan yang mengatakan dalam ayat 17-nya, Mazmur 74 ayat 17, Tuhan, Engkau yang membuatnya, Tuhan yang membuatnya semuanya. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu batas bumi ini, yang bahkan yang membuatnya semuanya bumi ini. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya, puji Tuhan. Mari kita, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Maksud Tuhan, kita berdiri tegak, berdiri dengan teguh hidup kita. Puji Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 12-13. Efesus 6, haleluya, ayat 12-13 ya, kita baca. Efesus 6 ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri teguh sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Efesus 6 ayat 12-13. Berdiri tetap, berdiri teguh sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Berdiri berarti siap. Kita harus siap. Kita harus selalu siap. Firman Tuhan mengatakan demikian. Haleluya. Contohnya, seperti pohon kelapa berdiri tegak, berdiri, tetap dia berdiri, pohon kelapa itu. Berdiri memperkuat mental jiwa saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Memperkuat mental jiwa kita pada pagi hari ini, semuanya pada pagi hari ini. Menguatkan hidup kita. Hanya kaki yang kuat untuk berdiri. Berdiri. Kaki kita harus kuat. Berdiri, dikatakan berdiri dalam bahasa Yunani dipakai sterizo. Haleluya, puji Tuhan. Kapasitas saudara berapa besar? Tuhan sanggup menampungnya. Menampung saudara, menampung semua hidupan saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Mazmur 81 ayat 11. Begini nih firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatmu penuh. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saya katakan firman Tuhan, 430 tahun, satu generasi pertama sudah hilang. Datang Tuhan, membuka lebar-lebar mulutmu sampai penuh, sampai berlimpah. Haleluya. Kapasitas Tuhan sanggup mengisi dua kali penuh mulut saudara. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara izinkan Tuhan masuk dalam hidup saudara pada pagi hari ini, Tuhan akan masuk di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini juga. Amin, puji Tuhan. Ia akan masuk
tidak akan masuk dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, haleluya. Asal kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, biar undang Tuhan, biar Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kita dan kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dalam Mazmur, saya bacakan Mazmur 81 ayat 11. Ini mengatakan, aku akan mengisinya firman Tuhan, bukan lapar karena roti. Dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini, lapar karena firman Tuhan. Karena kita lapar ada firman Tuhan, kita haus akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur 81 ayat 16-17 kita baca. Haleluya. Mazmur 81 kita baca. Haleluya. Mazmur 81 ayat 16-17. Haleluya. 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 Mazmur 81 ayat 16-17. Begini demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Amin, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada burung kakak tua mengatakan, aku lapar. Haleluya. Haleluya. Begitu dalam kerohanian, kekristenan kita boleh berkata, bilang, atau boleh kita boleh bilang sama Tuhan, aku lapar, aku haus akan firman-Mu, akan kebenar firman-Mu, sabda-Mu, isi hatimu pada pagi hari ini. Haleluya. Orang Kristen yang kokoh, yang kuat, yang dihantam berbagai masalah dalam kehidupannya, dia tetap kuat, stabil, karena dia, Tuhan, yang melengkapi hidup kita, hidup saudara dan saya pada pagi hari ini, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang mengokohkan hidup kita pada pagi hari ini. Dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini, walaupun menderita seketika lamanya, tapi saudara dikokohkan oleh Tuhan dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Belakangan ini orang pada unjuk rasa menantang naikkan BBM. Kalau unjuk gigi boleh kita, kalau unjuk rasa jangan, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau unjuk iman boleh sama Tuhan, saudara boleh unjuk iman sama Tuhan, itu boleh. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, biar firman Tuhan yang boleh menegur kita, yang boleh mengingatkan kita, bahkan menyadarkan hidup kita pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara pada pagi hari ini, dan memberikan kemenangan di atas kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa surgawi, Allah kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau pada pagi hari ini, kalau hamba sudah menyampaikan Tuhan, sebagian dari kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan Yesus ya. Di setiap kata perkataan keluar mulut hamba-Mu Tuhan, itu semua datangnya dari isi hati-Mu saya Tuhan Yesus ya. Dari sabda-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa berkuasa atas kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan yang boleh menegur kami Tuhan, mengingatkan kami, dan menyadarkan kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu memberi kekuatan dan memberikan kemenangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Bahkan firman-Mu bakal memberikan penghiburan dan memberkati kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus ya, pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan firman-Mu boleh menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus ya. Bahkan boleh menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus ya. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi satu bagian di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan, biar hamba boleh berhenti berbicara untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus saya yang bekerja Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pada pagi hari ini itu berkatilah Tuhan Yesus ya, yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Khusus saudara pada pagi hari ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Boleh jadi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pulanglah dengan kasih-Nya, pulanglah dengan anugerah-Nya, pulanglah dengan berkat-Nya, pulangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Ali Elohim, persekutuan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Amin. Haleluya.